Bab 1160 Miskin. Setelah Susi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Di sekeliling, para siswa masih menunjuk dan berbisik. Di antara mereka, wanita gemuk adalah yang paling berlebihan. Suaranya sangat keras sehingga dia berharap semua orang di kampus bisa mendengar kata-katanya. Suto berdiri di depan pintu, melihat ke arah siswa yang menunjuk. Saat ini, dia sedikit bingung. Saudara Suto. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Suto. Suto berbalik dan melihat. Saat dia melihat Sander Ye, dia tiba-tiba terkejut. Dik Sander. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali." Suto sedikit bingung dan bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Sander Ye berkata, "Aku bekerja di sini." Suto menyeringai, "Jadi begitu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan." Setelah mengatakan itu, dia menarik Suto dan berbalik untuk pergi. Sander Ye langsung mengajak Suto ke sebuah restoran di kampus. Ini adalah restoran yang dibuka oleh kampus, namun tidak gratis dan harus sendiri. Biasanya beberapa anak dari keluarga kaya dan tutor datang untuk makan. Begitu Sander Ye dan Suto tiba di depan pintu restoran, seorang pria yang mengenakan kain kasar dengan tali rami diikatkan di pinggangnya keluar. Ketika dia baru keluar, wajahnya tersenyum dan hormat, tapi saat dia melihat saat Sander Ye bersama Suto, senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rasa hormatnya hilang, dan punggungnya tegak. Pria itu melambaikan tangannya dengan nada sangat kesal dan berkata, "Pergi ke tempat lain kalau kamu ingin meminta makanan." Sander Ye menunjuk dan kristal spiritual terbang di depan pria itu. Ketika dia melihat kristal spiritual itu, mata pria itu tiba-tiba berbinar, dan senyumannya tiba-tiba muncul. "Keduaku tamu, silakan, cepat masuk." Sander Ye menarik Suto yang agak malu ke salah satu meja dan duduk. Dia memesan beberapa hidangan secara acak, lalu menatap pemuda itu dan berkata, "Cepatlah." Pemuda itu buru-buru berkata, "Baik." Setelah berbicara, dia mundur. Suto melihat sekeliling dan melihat betapa mewahnya dekorasi di sekitarnya. Dia semakin merasa tidak nyaman. Dia perlahan berdiri dan berkata, "Dik Sander, aku tidak lapar." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kak Suto, apakah kamu datang khusus untuk menemui Susi?" Suto mengangguk, Kami sudah mengumpulkan biaya sekolahnya, dan aku datang ke sini khusus untuk memberikan biaya sekolahnya." Aku. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dalam-dalam dan tampak sedih. Sander Ye tahu itu karena sikap Susi barusan, jadi dia menasihati, Susi masih muda dan belum memahami beberapa hal. Dia perlahan akan mengerti di masa depan. Suto menggelengkan kepalanya, "Aku tidak menyalahkannya. Kami orang tualah yang berhutang padanya. Dik, satu-satunya harapanku adalah dia bisa meninggalkan wilayah pemukiman itu, dan dia berusaha sangat keras. Tahukah kamu, dia sudah datang sekolah ke Akademi Kuil Dewa dari daerah pemukiman untuk bersekolah sendirian sejak dia berumur 10 tahun. Berbicara tentang ini, air mata tiba-tiba memenuhi matanya. Aku tahu bahwa karena identitas aku dan Bibi Jiang, dia sering dipandang rendah oleh teman-teman sekelasnya di akademi. Aku benar-benar tidak punya pilihan kali ini. Aku biasanya membuat kesepakatan dengan dia untuk bertemu di luar sekolah, tapi kali ini, dia tidak keluar selama 2 hari berturut-turut. Aku sedikit khawatir, jadi aku." Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Dik Sander, ini sisa biaya sekolah untuknya. Tolong bantu aku memberikannya padanya." Sander Ye melihat ke arah sapu tangan dan mengangguk sedikit, "Baik." Setelah mengatakan itu,
dia menyimpan sapu tangan. Saat ini, makanan sudah disajikan. Sander Ye memesan ayam, ikan, semangkuk daging babi rebus, dan beberapa piring hidangan daging. Saat Suto melihat hidangan ini, dia tercengang. Kapan dia pernah melihat ini sebelumnya? Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kak Suto, makanlah." Setelah berbicara, dia menyerahkan sumpit kepada Suto. Suto sedikit ragu, "Sander Ye, ini akan memakan banyak biaya, kan?" Sander Ye tersenyum tipis, "Tidak mahal, ayo makan dulu." Suto ragu-ragu sejenak sebelum mulai menggerakkan sumpitnya. Jelas ini pertama kalinya dia makan makanan ini. Begitu dia memakannya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. "Sander Ye, ini..." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa?" Wajah Suto penuh rasa tidak percaya, masih ada makanan seenak ini di dunia ini. Senyuman di wajah Sander Ye langsung membeku, dan tanpa sadar tangannya di bawah meja perlahan mengepal erat. Suto makan dengan cepat. Setelah makan beberapa saat, tiba-tiba dia melihat ke arah Sander Ye. "Dik Sander, kamu makan juga?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tidak lapar, kamu makan." Suto mengangguk, dia melanjutkan makannya, dan setelah makan beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Sander Ye berkata, "Apa?" Suto ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dik Sander, bolehkah aku mengemas ini pulang?" "Aku..." Omong-omong, dia tiba-tiba menjadi sedikit malu. Sander Ye tersenyum dan berkata, tentu saja." Sambil berkata seperti itu, Sander Ye memandang ke arah pelayan di toko tidak jauh dari situ. "Kamu kesini." Pelayan datang dengan cepat dan berkata, "Apa yang ingin Anda pesan, Tuan?" Sander Ye berkata, "Bungkus untukku." Pelayan di toko itu tertegun sejenak, "Anda mau membungkusnya?" Sander Ye sedikit mengernyit, "Ada masalah?" Pelayan itu melirik ke arah Sander Ye dan Suto yang terlihat malu. Biarpun sedikit sinis, demi uang, dia tetap mengangguk, "Tolong tunggu sebentar, Tuan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah tiba di belakang, pelayan itu berkata dengan nada meremehkan, "Mereka mengambil makanan setelah dimakan. Aku belum pernah melihat orang yang begitu miskin. Apa-apaan ini?" Di meja makan, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kak Suto, kapan kamu akan kembali?" Suto menyeka mulutnya dan berkata, "Aku akan segera pergi." Sander Ye sedikit terkejut, "Cepat sekali." Suto mengangguk dan tersenyum tipis, "Aku datang ke sini dengan kereta direktur dan supervisor tambang. Dia berangkat pada malam hari, jadi aku harus berangkat pada malam hari. Kalau tidak, aku harus berjalan kembali dan akan memakan waktu sebulan untuk berjalan kembali. Jangankan sebulan, aku tidak mampu menunda 1 hari pun." Sander Ye mengangguk, "Baik." Saat ini, pelayan membawa beberapa tas. Sander Ye langsung menyortir dan mengemas semua hidangan yang ada di meja makan, dan akhirnya memasukkan semuanya ke dalam tas. Suto pun membantu mengemasnya. Melihat Suto juga membungkus sup yang tersisa sedikit, mata pelayan itu tiba-tiba menunjukkan rasa jijik lagi. Selama bekerja di sini, dia belum pernah melihat orang yang begitu miskin. Faktanya, sebagai seorang pelayan, dia tidak menjalani kehidupan yang kaya. Alasan lain kenapa dia membencinya adalah karena bekerja di restoran. Kalau makanan para tamu belum habis, itu jadi milik mereka, dan 2 orang di depannya membungkus semua, itu berarti dia tidak punya apa-apa lagi. Setelah berkemas, Sander Ye membayar tagihan dan pergi bersama Suto. Ketika dia baru saja meninggalkan pintu restoran, dia tiba-tiba terpana karena seorang wanita berjalan ke arahnya. Itu adalah Zala. Dia juga tidak mengenakan pakaian bagus, rok lusuh, dan topi merah kecil yang sudah rusak. Saat dia melihat Sander Ye,
dia tidak berkata apa-apa dan langsung berjalan menuju restoran. Sander Ye melirik Zala saat dia lewat, lalu pergi bersama Zuto. Zala datang ke restoran, dan pelayan menghentikannya. Dia memandang Zala, mengerutkan kening, dan berkata dengan meremehkan, "Pergi ke tempat lain kalau kamu ingin meminta makanan." Zala memandang pelayan itu dan tidak berkata apa-apa. Ketika pelayan melihat sosok kurusnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya dengan tajam. "Lihat apa kamu? Kalau kamu melihat lagi, aku akan mencungkil bola matamu." Zala tiba-tiba terlihat ketakutan, lalu berbalik dan lari. Pelayan itu tersenyum senang. Setelah Sander Ye membawa Zuto keluar, dia menoleh ke arah Zuto. "Kak Zuto, tunggu di sini." Setelah itu, dia berbalik dan lari. Zuto sedikit bingung. Tidak lama kemudian, Sander Ye berlari datang dengan karung di pundaknya. Dia meletakkan karung itu dan berkata sambil tersenyum, "Kak Zuto, karung ini berisi biskuit tepung dan bisa disimpan lama. Kamu bawalah pulang." Zuto buru-buru berkata, "Dik Sander, ini tidak bisa, tidak bisa." Sander Ye meletakkan karung itu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Pulanglah cepat." Zuto ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Dik Sander, kamu." "Aku." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Cepatlah." Zuto mengangguk, "Baik." Setelah mengatakan itu, dia mengambil karung itu dan hendak pergi, tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia berbalik dan menatap Sander Ye. "Dik, aku selalu merasa bahwa kamu bukan orang biasa. Bisakah kamu membantuku menjaga Susi?" Sander Ye mengangguk, "Lia." Zuto menyeringai, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia mengambil karung itu dan berbalik untuk pergi. Melihat Zuto menghilang dari ujung pandangannya, Sander Ye terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Sander Ye datang ke halaman luar, dan setelah beberapa kali bertanya, dia menemukan Susi masih mengenakan gaun yang sama, dan wajahnya tampak tertutup lapisan es. Sander Ye menghampiri Susi. Dia mengambil sapu tangan dan menyerahkannya kepada Susi. "Ini uang sekolah yang dibawakan ayahmu." Setelah itu, dia sudah pergi. Setelah Susi terdiam beberapa saat, dia membuka sapu tangannya. Sander Ye tidak mengatakan apapun, dia berbalik dan pergi. Susi juga berbalik dan pergi, tapi setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Sander Ye. "Apa kamu meremehkanku?" Sander Ye dan menoleh ke arah Susi. "Apa yang ingin kamu katakan?" Susi menatapnya dengan mantap. "Betul, aku tidak suka dia karena membuatku malu." Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Apakah menurutmu memalukan memiliki orang tua yang miskin?" Susi tiba-tiba berkata dengan marah, "Apakah tidak begitu? Tahukah kamu bagaimana aku hidup selama ini? Pertama kali aku datang ke sekolah, semua orang berpakaian cantik, tapi hanya aku yang berpakaian seperti pengemis. Setiap tahun hanya keluargaku yang selalu menunggak biaya sekolah. Setiap kali aku dipanggil oleh tutor aku dan ditegur secara langsung, aku satu-satunya yang tidak dapat mengikuti setiap kegiatan kelompok sekolah karena keluarga aku tidak mampu membayar biaya kegiatan. Aku sangat ingin bertanya kepada mereka kenapa mereka melahirkan aku, kenapa?" Bersambung.